Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. 1 minggu terakhir ini masyarakat dihebohkan dengan adanya penemuan modus penipuan donasi stiker kris palsu yang ditemukan di sejumlah tempat di Jakarta. Ternyata setelah pendalaman dari pihak kepolisian, tempat-tempat tersebut merupakan tempat ibadah umat muslim yang ditemukan di masjid-masjid besar di Jakarta. Nah, dalam segmen One Hot Topic kali ini, pemirsa, kita akan membahas mengenai apa itu kris, jenis-jenis kris, hingga modus penipuan donasi stiker menggunakan kris palsu dalam segmen One Hot Topic kali ini. Ya, pemirsa, kris atau Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat KRIS merupakan penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP untuk transaksi pembayaran digital. KRIS dikembangkan oleh Bank Indonesia sejak 1 Januari pada tahun 2020. Nah, dengan adanya standarisasi menggunakan KRIS, maka sistem QR Code sebelumnya memakai beragam QR Code dalam satu merchant dan tak lagi diperlukan. Cukup satu QR Code yaitu KRIS, maka merchant dan konsumen sudah bisa melakukan transaksi pembayaran digital. Terlebih semua penyelenggara jasa sistem pembayaran yang akan menggunakan QR Code pembayaran wajib menerapkan KRIS. Ya, penerapan KRIS ini terbilang cukup mudah, pemirsa. Konsumen tinggal memindai, kemudian klik, lalu bayar. Seluruh aplikasi pembayaran baik bank dan non-bank yang digunakan oleh masyarakat meliputi e-money, dompet elektronik, maupun mobile banking yang kemudian ini dapat digunakan di merchant yang menerapkan KRIS. Dan untuk nominal transaksi KRIS dibatasi paling banyak hanya sebesar 10 juta rupiah per transaksi saja. Ya, pada penerapannya terdapat 3 jenis KRIS yang bisa dijumpai masyarakat. Yang pertama adalah Merchant Presented Mode atau MPM statis. KRIS jenis ini biasanya berupa stiker atau print out yang kemudian dipajang. Dan untuk bisa bertransaksi, pengguna tinggal pindai, memasukkan nominal dan PIN, lalu klik bayar. Dan pada kasus penipuan, modus penempelan stiker KRIS yang terjadi di masjid-masjid dan sejumlah tempat di Jakarta, jenis KRIS MPM statis inilah yang kemudian dipakai oleh pelaku. Dan jenis KRIS yang kedua yang akan saya hadirkan ini adalah MPM mode dinamis, pemirsa. Pada KRIS jenis ini, kode QR dikeluarkan lewat mesin EDC atau ponsel. Selanjutnya, merchant akan memasukkan nominal pembayaran. Pelanggan lalu kemudian pindai KRIS yang dicetak untuk dilakukan pembayaran. Ya, sementara jenis KRIS ketiga adalah Customer Presented Mode atau CPM. Dan untuk jenis ini transaksi dilakukan dengan pelanggan menunjukkan KRIS dari telepon selularnya. Untuk kemudian merchant memindai kode QR, baru transaksi bisa dibayarkan. Dan agar tidak tertipu, masyarakat tentu perlu tahu detail mengenai KRIS ini, pemirsa. KRIS resmi bisa dikenali melalui sejumlah ciri-ciri yang ada, mulai dari logo KRIS, kemudian logo Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN, nama toko, identitas dan informasi merchant, hingga identitas penyelenggara jasa sistem pembayaran, serta tanggal cetak KRIS.